Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari kelas gabungan C223 dan A23 akan mempresentasikan mata kuliah perancangan fasilitas dengan dosen pengampu Ibu Widya Retno Prasinta, STMT. Next. Di sini kami beranggotakan 7 orang dari 2 kelas di gabungan. Saya Melisa Saraswati dengan NPM 203230554. Saya Revino Piaranti dengan NPM 203-23052. Saya Tiara Oktaviani dengan NPM 20323040. Muhammad Arif Syarifudin dengan NPM 203-23056. Saya Yosep Muhammad Ardiansa dengan NPM 203230499. Saya Zul Islam Safari, NPM 203-25033. Saya Aditya dengan NPM 203-23060. Baik, itu dari kelompok kami. Perkenalan yang pertama, sini saya akan membacakan dari bab 1 pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang masalah dari perancangan fasilitas ini yang kami ambil, itu packaging. Pada perkembangan UMKM di bidang makanan semakin pesat. Nah, sehingga persaingan produk itu juga semakin tinggi. Salah satunya memengaruhi daya saing produk dari kemasan nih. Kemasan entah itu dari warnanya, bentuknya, atau entah dari desainnya. Yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga packaging ini sebagai daya tarik kepada konsumen atau kepada pedagang-pedagang atau kepada pembeli yang melihat dari keestetikannya. Oleh karena itu, diperlukan perancangan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui riset pasar dan analisis, yaitu menggunakan metode QFD, yaitu Quality Function Development, agar penghasilan desain kemasan yang fungsional dan kompetitif dan juga berguna. Next. Nah, pada rumusan masalah itu dibagi ada 4, yaitu bagaimana perancangan struktur organisasi dan pembagian tugas kerja job description pada PT Hijau Lestari Kemasindo. Yang kedua itu bagaimana strategis analisis pasar segmentasi konsumen kemasan lingkungan ramah lingkungan. Yang ketiga bagaimana teknis perancangan proses produksi yang meliputi perhitungan waktu baku serta kapasitas produksi. Yang keempat, apa saja sih daftar fasilitas yang ada di bahan baku yang dibutuhkan serta bagaimana perancangan tata letak, layout, dan tata letak agar pabrik efisien. Pada tujuan penulisan ini yaitu ada 4, supaya menghasilkan struktur organisasi yang solid, juga menentukan target pasar dan estimasi permintaan. Lalu ini ada penyusunan proses OPC, yaitu proses operasi seperti menghitung kapasitas produksi guna memenuhi target pasar. Yang terakhir ada merancang kebutuhan fasilitas untuk aliran material dan optimal agar pabrik produksi fasilitasnya teroptimal dan tertata. Nah, pada batasan masalah ini juga ada 4. Yang pertama itu objek pengamatan terbatas pada sistem internal. Nah, yang kedua, analisis sumber daya manusianya dibatasi pada struktur organisasi yang terdiri dari 28 karyawan pada PT Kemas Hijau ini. Yang ketiga yaitu perencanaan fasilitas difokuskan pada pemenuhan kebutuhan proses produksi kemasan seperti draft perancangan proses yang telah ditetapkan. Yang keempat, lokasi perencanaan administrasi berbasis wilayah Bandung. Kita mengambil 3 wilayah yang sekitaran Bandung. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Revino Piaranti. Dipersilakan. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan dan produk. Nama perusahaan ini adalah PT Kemas Hijau Lestari yang bergerak di bidang manufaktur kemasan ramah lingkungan yang berfokus pada produksi eco packaging untuk UMKM dan industri kecil menengah. Perusahaan ini juga berlokasi di Bandung menggunakan konsep green industry dalam proses produksinya. Prinsip perusahaan kami yaitu mengurangi limbah sampah, menggunakan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan mendukung penggunaan kemasan berkelanjutan. Next. Struktur organisasinya yaitu direktur utama membawahi manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer HR dan finance. Manajer produksi juga membawahi supervisor produksi, operator produksi, dan quality control. Manajer pemasaran itu ada staff marketing dan customer service, manajer HRD dan finance, staf HR, administrasi, dan juga staf keuangan.
dengan total SDM 28 orang, terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Next. Jumlah sumber daya manusianya kita ada direct labor 12 orang, indirect labor 16 orang, dengan direktur utama 1 orang, manajer produksi 1 orang, supervisor produksi 2 orang, operator produksi 10 orang, quality control 3 orang, manajer pemasaran 1 orang, staf marketing 3 orang, customer service 2 orang, manajer HRD dan keuangan 1 orang, manajer keuangan 2 orang, dan staf HRD dan administrasi 2 orang. Next. Produk perusahaan yang dipilih yaitu kemasan makanan berbahan kertas kraft, box makanan biodegradable, kemasan custom sesuai kebutuhan pelanggan. Kenapa sih kami memilih produk ini? Karena yang pertama, permintaan pasar terus meningkat, mendukung pengurangan plastik sekali pakai, mengikuti tren gaya hidup hijau, dibutuhkan oleh pelaku UMKM, dan juga memiliki prospek bisnis jangka panjang. Adapun keunggulan dari produk kami yaitu ramah lingkungan, dapat didaur ulang, mendukung branding pelanggan, dan memiliki nilai tambah bagi UMKM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada analisis target pasar yang dimana ini ada segmentasi pasar dan juga karakteristik konsumen. Pada PT Kemas Hijau Lestari ini kita menargetkan pasar di 3 wilayah Kota Bandung itu ya. Yang pertama ada Desa Tegaluar, kemudian Kelurahan Margasari, dan juga Kelurahan Cijaura. Nah, dengan fokus pada pelaku UMKM, kemudian industri kecil, menengah, serta wirausaha baru. Kemudian perusahaan juga ini menyasar konsumen yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga membutuhkan kemasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai media branding yang mampu meningkatkan nilai jual produk. Kemudian di sini ada potensi pasar dan juga estimasi permintaan. Berdasarkan dari hasil analisis, 3 wilayah yang ditargetkan ini memiliki potensi pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk sekitar 75.000 sampai 86.000 jiwa, serta estimasi 1.500 sampai 4.300 UMKM yang berpotensi menjadi pelanggan. Dengan menargetkan penetrasi pasar awal ini sebesar 10%, perusahaan menargetkan 150 sampai 430 UMKM. Sehingga diperkirakan kebutuhan produk ini mencapai 9.000 sampai 15.000 unit kemasan per hari, atau sekitar 270.000 sampai 450.000 unit per bulan, yang menunjukkan peluang pasar eco packaging ini masih sangat menjanjikan. 9 tahapan pembuatan packaging. Yang pertama yaitu pengukuran bahan ton, waktunya tuh 0,575. Yang kedua ada pemotongan awal, waktunya 1,897. Yang ketiga ada pencetakan desain atau printing, waktunya ada 3,162. Yang keempat ada pengeringan hasil cetak selama 2,3 menit. Yang kelima ada pembuatan lipatan selama 0,92. Terus ada perekatan lem samping dan dasar selama 1,15 menit. Terus pengecekan kualitas visual, yaitu cetak, potong, lipatan selama 0,8,5. Terus yang terakhir ada penyortiran pengemasan selama 1,035. Waktunya tuh seluruhnya ada 13,63 menit dan jumlah kegiatannya tuh ada 10 kegiatan. Kita packaging makanan. Untuk yang satu itu pelipatan badan utama dan disatuin dengan membentuk samping menjadi A1. Dan untuk membentuk bagian bawahnya itu disatuin dengan yang awal menjadi A2. Dan yang terakhir untuk finishing bagian bawah jadi disatuin semuanya jadi A3. Menjadilah packaging makanan tersebut.
Lanjut di sini ada perancangan proses produksi. Data waktu produksi, proses produksi. Yang pertama pengukuran bahan karton selama 0,5, ratingnya tuh 1. Terus ada pemotongan awal atau dia cutting selama 1,5 menit, ratingnya tuh 1,1. Terus ada pencetakan desain atau printing selama 2,5 menit, ratingnya 1,1. Terus ada pengeringan hasil cetak yaitu 2,0 menit, ratingnya 1. Terus ada pemotongan presisi, waktunya tuh 1,2, ratingnya 1,05. Terus ada pembuatan lipatan selama 0,8, ratingnya 1. Terus ada perekatan atau lem samping dasar selama 1,0, ratingnya 1. Terus pengecekan kualitas visual, cetak, potongan, lipatan, dan lem selama 0,7 menit, ratingnya 1. Terus ada penyortiran dan pengemasan 0,9 menit, ratingnya 1. Dan transportasi ke gudang selama 0,3, ratingnya 1. Dari hasil yang tadi, waktu normal tuh dari hasil tadi, buat waktu normal, menentukan waktu normal yaitu waktu observasi dikali rating. Jadi hasilnya tuh, misal yang ini, pengukuran bahan karton, waktunya tuh 0,5, ratingnya 1, jadi dikalikan hasilnya 0,5, dan seterusnya. Terus buat mencari waktu baku, yaitu waktu normal tambah 1 allowance. Pengukuran bahan karton hasilnya jadi 0,575 menit. Terus pemotongan awal dia cutting 1,897. Terus pencetakan desain 3,162. Pengeringan hasil cetak 2,3. Pemotongan presisi atau finishing dia cutting selama 1,449 menit. Pembuatan lipatan atau racing selama 0,92 menit. Terus perakatan lem samping dan dasar selama 1,15 menit. Terus pencetakan kualitas visual, cetak potongan, lipatan, dan lem selama 0,805 menit. Terus penyortiran dan pengemasan selama 1,035 menit. Transportasi ke gudang tuh selama waktu 0,345 menit. Ditotalin semua waktu baku, semuanya ada 13,63 menit. Terus di sini ada routing sheet. Yang pertama yaitu penerimaan bahan. Mesinnya tuh forklift gudang, operatornya 1, untuknya 5, untuk 15, yang kedua, simbolnya kotak, itu mesinnya nya 1, sesnya 2, prosesnya 10, totalnya 12, kapasitas per jam 20, outputnya lolos QC. Yang ketiga ada simbol bulat, prosesnya itu printing, mesin itu printing mesin, prosesnya 10, waktu proses 5, totalnya 1.000. Terus outputnya tak. Yang keempat simbolnya operasi, proses dia cutting, mesinnya tuh cutting mesin, operatornya 2, waktunya 8, waktu prosesnya 20, total keseluruhan 48, kapasitasnya 800 lembar, outputnya pola. Terus
Ini ada yang 5, simbolnya operasi, prosesnya forming, mesinnya forming mesin, operatornya 2, tutupnya 5, waktu prosesnya 18, totalnya ada 3, kapasitas per jamnya 700 menit. Outputnya yaitu box. Terus yang keenam simbolnya simbol operasi di going scene opsinya 1, 2, waktu 17, kapasitas per jam 150 unit, output keras. Terus timnya dan seterusnya. Baik, selanjutnya terkait kebutuhan fasilitas produksi. Sini untuk daftar peralatan produksinya, pertama ada mesin cutting, kemudian mesin printing, kemudian mesin forming, mesin lem, mesin press, meja kerja produksi, timbangan digital, alat packing. Untuk jenis bahan baku yang digunakan oleh PT Kemas Hijau Lestari terdiri dari material yang ramah lingkungan dan mendukung konsep green industry. Jenis bahan utama yang digunakan meliputi kertas kraft daur ulang sebagai bahan utama kemasan dengan ketebalan berkisar antara 150 sampai 300 GSM. Kemudian karton biodegradable untuk produk dengan kebutuhan struktur lebih kuat. Lem berbasis air atau water-based glue sebagai perekat, kemudian tinta eco-friendly yang aman digunakan terutama untuk kemasan makanan. Pemilihan bahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus tetap menjaga kualitas dan fungsi kemasan. Oke, next. Baik, untuk bill of material atau BOM list dalam produk ini adalah yang pertama tadi kertas kraft daur ulang, kemudian karton biodegradable, kemudian tinta eco-friendly, lean water base, label atau stiker, plastic wrapping, lakban packing, dan kardus pengiriman. Untuk dimensi dari masing-masing komponen yang digunakan ada dalam tabel. Kemudian masing-masing komponen itu dalam satu produk digunakan satu quantity. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada ARC atau Activity Relationship Chart, yang dimana ARC ini digunakan untuk merancang sebuah tata letak fasilitas dengan tingkat kedekatan hubungan antar aktivitas atau departemen. Nah, di sini terdapat 23 departemen, yang dimana 23 departemen ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan alasan tertentu, dan setiap hubungan memiliki kode tersendiri, yang dimana A yaitu absolutely necessary atau harus sangat berdekatan, yaitu E especial important atau sangat penting berdekatan. Yang ketiga ada I important yang yaitu penting. Keempat ada O ordinary yaitu hubungan biasa. Yang kelima ada U unimportant yaitu tidak perlu berdekatan, dan X sebaiknya tidak berdekatan. Selanjutnya ada ARD atau yang bisa disebut dengan Activity Relationship Diagram, yang dimana diagram ini dibuat berdasarkan Activity Relationship Chart yang tadi konteks berhubungannya disebutkan dalam tabel, yang dimana ruangan direktur berhubungan erat atau harus sangat berdekatan dengan 4 departemen, yang yaitu staf HR dan administrasi, manajer produksi, dan manajer pemasaran, dan juga manajer HRD dan finance. Untuk selanjutnya seperti itu membacanya. Nah, untuk tata letak pabrik di
Sini memiliki 3 area. Yang pertama area kantor, office, yang kedua ada area produksi, dan yang ketiga ada fasilitas pendukung produksi. Yang mana area kantor terdapat customer service atau lobby, ruangan direktur, dan ruangan office yang lainnya. Di ruang produksi yaitu ruang produksi untuk pembuatan dari packaging tersebut yang dimulai dari receiving atau desain hingga ke gudang, yang dimana fasilitas pendukung produksi ada kantin, masjid, dan juga tempat loker. Nah, di sini ada peramalan forecasting untuk Desa Cijaura di tahun 2022 dengan angka 20.480, dan untuk 2023-nya itu ada di angka 20.760. 2024-nya di angka 21.180, 21.180. Untuk 2025-nya yaitu 21.627, dan untuk 2026-nya yaitu 22.080. Nah, untuk si diagramnya ini dewa dewa Desa Cijaura yaitu dengan menggunakan metode linear. Kenapa menggunakan metode linear? Karena memang si diagramnya itu menunjukkan bahwa metode itu yang lebih cocok gitu, agar hasil akhirnya tuh nantinya kecil, seperti itu. Nah, jadi untuk perhitungannya yaitu di tahun 2022, dan di sini ada Y, X, dan X kuadrat sama XY. Nah, si Y-nya itu diambil dari sebelumnya diambil dari data penduduk. Jadi di data penduduknya itu diganti sama Y, seperti itu. Maju. Nah, si Y-nya itu data penduduk, dan si X-nya itu tuh karena ini ganjil, jadi kita ngambilnya tengah-tengahnya tuh kosong. Kenapa sih kosong gitu? Kenapa sih nol gitu? Karena memang dari di si diagram linear itu sendiri bahwa kalau misalnya mau genap atau apapun itu ganjil, itu harus dengan angka awalan 0 gitu. Jadi kayak seperti kalau dari matematika mah kayak 0 terus kan kayak minus 1, ya gitulah. Lupa namanya. Nah, karena ini ganjil terus 5, jadi di tengahnya tuh 2024-nya tuh itu 0 kan. Nah, ke atasnya itu -1, -2, dan begitupun kalau misalnya itu ada ke atasnya lagi itu ada, nah itu ditambah lagi -3, dan begitupun untuk ke bawahnya. Kalau ke bawahnya misalnya itu ada 2027, nah itu tinggal tambahin lagi bahwa jadi 1, 2, 2027-nya jadi 3 itu untuk X-nya. Dan untuk X kuadratnya itu yang 2 itu dikali, ya jadi dikalikan seperti itu. Dan untuk XY-nya itu si X dikali Y, seperti itu. Untuk menghitung nilai A, si rumusnya tuh A kuadrat Y per N. Perhitungannya si A-nya itu 6.127. Nah, itu diambil di sigma Y dibagi 5 jadi 21.225. Dan untuk menghitung nilai B, rumusnya itu B sama dengan sigma XY dibagi sigma X, , X, ， 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 X, ，
B sama dengan 4.667 dibagi 10 dan B hasil si B-nya itu 0,4067. Untuk membentuk persamaan tren, si Y sama dengan A dikurang BX menjadi Y sama dengan 21.225 ditambah 0,4067. Nah, itu si Y-nya itu yang tadi hasil si A dan untuk si BX-nya tuh itu hasil yang B. Itu untuk menghitung forecast tahun berikutnya. Karena 2026 itu memiliki X2, maka si 2027-nya itu memiliki X3 dan begitu pun selanjutnya. Semisal ada untuk menghitung 2028-nya, nah itu tinggal tambahin lagi 1 jadi 4, begitupun 2029-nya jadi 5. Nah, untuk perhitungannya yaitu si Y sama dengan 21.225 ditambah yang nilai B tadi 0,4067. Nah, di sini untuk memasukkan angka yang memiliki nilai X-nya itu, disinilah dimasukkan bahwa contohnya yang 2026 nih, yang 2027 karena kita mau menghitung angka selanjutnya. Beres. Nah, untuk menghitung si tahun selanjutnya, karena kan tahun selanjutnya itu 2027 nih. Nah, 3 itu si X-nya tuh. Nah, makanya masukkan ke situ 3 gitu. Jadi jumlahnya yaitu 22.445 itu. Nah, untuk peramalan forecasting Desa Margasih itu menggunakan metode eksponensial smoothing. Nah, kenapa menggunakan metode itu? Karena emang diagramnya yaitu mendekati metode seperti itu, gitu. Di sini ada penutup, kesimpulan dan syarat. Nah, kesimpulannya, pada perancangan fasilitas ini pada PT Kemas Hijau Lestari telah disusun secara terintegrasi mulai dari perancangan, struktur, organisasi, sampai ke analisis pasarnya hingga proses produksi hingga kebutuhan fasilitas produksi. Ini menunjukkan bahwa produk kemasan pada UMKM akan menyadarkan kesadaran masyarakat penggunaan produk berkelanjutan dengan perancangan proses produksi dan tata letak fasilitas yang baik juga dan benar bagi perusahaan, bagi pedagang agar lebih secara efektif, efisien, dan berdaya saing dengan produktif. Nah, sarannya dari hasil ini yaitu untuk mendukung pengembangan perusahaan di mana perusahaan yang akan datang perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum tata letak fasilitas secara berkala. Peningkatan ini agar pemanfaatan teknologi pengelolaan persediaan bahan baku lebih optimal serta berluasan wilayah pemasaran dan inovasi produknya. Nah, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di industri kemasan ramah lingkungan khususnya di packaging. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.